gelombang tsunami Aceh. Kita mau melihat terjadinya tsunami yang ada di Aceh. Mana? Ya, yang mana? Yang kedua, yang coba yang kedua. Lihat. Kalian perhatikan ya, ini adalah gelombang tsunami yang terjadi di Aceh sesuai dengan kita punya materi tadi ya, supaya kalian tahu. Pada pagi hari di tanggal 26 Desember 2004, laut di Aceh tiba-tiba surut begitu jauh hingga karang-karang yang selama ratusan tahun tersembunyi akhirnya terlihat. Anak-anak berlari ke dasar laut yang mengering, orang dewasa terpana dan sebagian lagi sibuk Perhatikan. Rasa seperti keajaiban alam yang turun tiba-tiba. Perhatikan. Nanti baru kamu cerita kalau udah selesai. Dan inilah bagian kontroversinya. Fenomena ini bukan misteri sama sekali. Dan dunia sains itu adalah tanda paling jelas bahwa tsunami sudah ada di depan mata. Karena sudah dapat dicatat sejak tsunami Jepang di tahun 1700-an. Diajarkan dalam buku geologi dan dikenal oleh komunitas ilmiah di seluruh dunia. Namun bagi ratusan ribu orang di Aceh, tanda itu tampak seperti keajaiban, bukan ancaman. Karena negara tidak pernah memberi pengetahuan, tidak memberi peringatan, tidak memberi alat untuk membaca tanda-tanda bahaya. Dan di ruang kosong itulah tsunami datang, menggulung kota tanpa sistem peringatan, tanpa jalur evakuasi, tanpa komunikasi. Dan sekarang dalam kesempatan ini mari kita menyelami di dalam dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana semua ini bisa terjadi dan bagaimana sebuah bencana alam berubah menjadi bencana pengetahuan, bencana dan bencana kemanusiaan. Di Desember tahun 2004, Aceh masih berada dalam suasana akhir pekan yang tenang. Namun dalam hitungan detik, tekanan itu berubah menjadi salah satu bencana paling pekan gempa utama terjadi pada pukul 7:59 waktu Indonesia Barat dengan skala 9 magnitudo. Epicentrumnya sendiri berada di kedalaman sekitar 10 km di lepas pantai barat Aceh, tempatnya wilayah patahan megatrus yang terbentang dari Simen hingga ke Adaman. Dalam laporan investigatif panjang majalah Tempo, misalnya penyintas menggambarkan awal gempa sebagai getaran panjang yang tidak berhenti-henti. Salah satu warga Aceh yang diwawancari Tempo mengatakan bahwa guncangan itu berlangsung seperti gelombang yang berputar dari bawah kaki, bukan sekedar hentakan vertikal sesaat seperti gempa biasa. Sumber lokal dari Serambi Indonesia menuliskan bahwa banyak warga Aceh bisa merasakan sensasi seperti laut bergulung dari dalam tanah, seperti deskripsi yang menggambarkan betapa kuat mekanisme transport yang mengangkat lantai samudra hingga beberapa meter dalam waktu kurang dari 10 detik. Di beberapa tempat situasinya bahkan ekstrim. Harian Aceh dalam laporan yang dibutuhkan rumah-rumah kampung di kecamatan Beruksa terlihat seperti dilayangkan oleh tanah tidak terlihat. Orang-orang keluar berhamburan sebagai tersumber karena guncangan horizontal yang sangat kuat. Tidak sedikit warga yang bilang bahwa tempat tersebut adalah tanda kiamat, sebagaimana banyak kesaksian yang dikumpulkan dalam dekat 8 sampai 10 menit. Namun banyak warga Aceh melakukan durasi yang terasa jauh lebih panjang. Komnas mencatat kesaksian seorang ibu di Lampung yang mengatakan bahwa ia merasa gempa itu seperti tidak akan pernah berhenti. Ketika gempa meredah, warga belum tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mematikan. Namun tanda awal itu sebenarnya sudah tampak. Hanya saja sebagian besar masyarakat tidak pernah mendapat pengetahuan untuk mengenalinya. Dan pada setiap gempa besar, masyarakat berdiri dalam kebingungan. Tanah terasa masih bergoyang merebut akibat gempa susulan. Dan situasi ini sebuah fenomena alam yang terjadi yang diaud sudut secara tidak biasa. Beberapa orang dunia mencatat fenomena ini dengan serentak. Serambi Indonesia menuliskan bahwa sekitar pukul 8:10 sampai 8:20 waktu Indonesia Barat dari sepanjang Ibu Lampung dan sepanjang pesisir Aceh terlihat mundur hingga 200 sampai 500 meter. Batu karang, bangkai ikan, bahkan dasar lautan yang biasanya tersembunyi tampak jelas ke permukaan. Salah satu nelayan yang diwawancari Tempo dalam edisi khususnya mengatakan bahwa ia belum pernah melihat laut mundur sejauh itu. Ia menggambarkan bahwa permukaan laut tampak seperti di telan bumi. Dan laporan tersebut juga menuliskan bahwa banyak warga khususnya anak-anak berlarian ke pantai karena mereka penasaran melihat ikan-ikan yang mengapa. Fenomena yang sama juga dicatat oleh Kompas, di mana mereka menuliskan bahwa laut di pelabuhan Al-Hayati surut begitu cepat sehingga kapal-kapal kecil yang biasanya terapung mendadak miring dan kandas. Sayangnya, pengetahuan tentang tanda alam tsunami pada waktu itu belum tersebar luas. Ibu tetap menggambarkan bahwa tsunami justru dianggap tanda aman, bukan bahaya. Banyak warga yang mengira bahwa air sedang istirahat setelah gempa besar, sebuah asumsi yang tragis. Padahal menurut penjelasan ahli tsunami yang dikutip Kompas dan wawancaranya dengan BMKG pada tahun 2005, surutnya lokal secara drastis adalah indikasi terjadinya mekanisme drawback, proses saat masa air laut tersedot kembali ke arah pusat deformasi tektonik yang jadi bagian dari pembentukan gelombang tsunami yang sedang bergerak mendekati daratan. Surutnya laut ini adalah jeda alam yang singkat, sebuah jeda yang menipu, sunyi, dan fatal. Dan justru pada saat keterangan inilah, gelombang raksasa sudah terbentuk dan bergerak dengan kecepatan yang tidak terlihat mata mendekati garis pantai tanpa memberi waktu banyak bagi siapapun untuk mengambil apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk gelombang pertama tsunami Aceh itu berbeda di setiap wilayah. Satu sama yang tercatat oleh hampir semua laporan media di Indonesia adalah kecepatan waktu kedatangan gelombang pertama setelah gempa besar. Kompas dalam beritanya menyebut bahwa gelombang pertama tiba sekitar 10 sampai 15 menit setelah gempa pertama. Di wilayah paling dekat dengan epicentrum seperti Lokman dan Lampung, gelombang bahkan diperkirakan tiba kurang dari 10 menit. Mereka menggambarkan bagaimana gelombang pertama menusuk di Banda Aceh sebagai dinding air setinggi pohon kelapa. Menurut saksi mata yang dihimpun Tempo, gelombang pertama bukan yang paling tinggi, justru yang paling menunjukkan karena datang begitu cepat, menghantam gelombang yang sebagian besar masih hidup setelah gempa. Di wilayah barat Aceh, variasi ketinggian gelombang cukup signifikan. Serambi bisa mencatat bahwa di Merusak, ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 9 sampai 12 meter. Sementara di Lampung berkisar antara 6 sampai 10 meter. Sementara itu Harian Aceh menulis bahwa di Lokman, gelombang pertama menyapu segala sesuatu yang berada di jarak 500 meter dari tepi pantai. Ada pula laporan dari liputan yang menyiarkan kesaksian warga Ulewe yang mengatakan bahwa gelombang pertama terlihat seperti ombak yang datang dari seluruh arah. Kalau bentuk geografis tersebut membuat air menggantung dan membentuk pusaran besar. Gelombang pertama ini diperkirakan gelombang yang jauh lebih besar. Namun kerusakan terfatal justru terjadi pada gelombang pertama karena ia menghantam masyarakat yang masih berada di titik terendah, baik secara geografis maupun secara kewaspadaan. Gelombang pertama inilah yang memutus jalan, menutupkan bangunan rumah sakit, menghancurkan masjid raya Baitur Rahman di beberapa sisi luar, dan membuat ribuan orang tersapu dalam hitungan detik.